Baik, sebentar Pak. Saya ingin mendengarkan dari Prof. Har. Prof. Har ini terus terang ya, saya bukan di bidang hukum, tapi saya 23 tahun liputan di bidang hukum. Tapi melihat hari ini, sangat miris, bukan hanya kasus Alia ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mukti Fajar terkait dengan penerimaan hakim, dan juga kasus-kasus yang lain termasuk Zaro Frikar, termasuk keyakinan juga KAI bahwa ada Zaro Frikar yang lain. Apa yang bisa Prof. Har sampaikan terkait ini? Pertama, tadi ada teman dari UGM yang menulis, bubarkan saja Fakultas Hukum. Karena semua yang terlibat adalah sarjana hukum. Saya kira itu bukan suatu usulan yang tepat ya. Itu kan lebih sarkasme. Karena kita lihat bahwa di dalam Fakultas Hukum, kita baru ulang tahun Fakultas Hukum yang ke-100 pada minggu lalu, dan kami juga mengajarkan etika, kemudian professional responsibility. Satu abad FHUI. FHUI. Oke. Jadi kami lebih tua dari Republik Indonesia. Kan cuma 79. Dan yang saya sampaikan pagi tadi saya memberikan catatan buat konferensi di Fakultas Hukum adalah bahwa banyak orang menganggap apa yang didapat Fakultas Hukum itu hanyalah sekedar ilmu hukum. Padahal bukan itu kan. Yang kami berikan juga bukan doktrin-doktrin teori hukum, akan tetapi juga yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan justice, yang berkaitan keadilan, yang berkaitan dengan fairness. Nah ini nampaknya yang ketika mereka lulus dari Fakultas Hukum, hal-hal tersebut menjadi terlupakan. Satu. Dan kemudian kami juga menengarai bahwa sistem pengawasan yang kita lihat di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lain-lainnya itu ternyata juga tidak berjalan secara efektif. Jadi kalau kita lihat semua aturan dari Mahkamah Agung, nanti Pak Gayus bisa menjelaskan lebih lanjut, itu semua sudah ada. Ada kode etiknya, ada sanksinya. Akan tapi ternyata tidak dijalankan. Buktinya masih bisa terjadi bermacam-macam kasus yang melibatkan hakim agung lah. Kita nggak bicara hakim yang lebih di bawah lagi. Artinya apa? Artinya sistem pengawasannya tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Nah ini, kalau Pak Bismar Siregar, saya ingat sekali sekian puluh tahun yang mengatakan, bagaimana Tuti mau nyapu dengan bersih lantainya kalau sapunya sendiri tidak bersih. Paham ya? Nah, jadi itu menurut saya yang membuat saya berpikir jangan-jangan idenya Refli tadi benar juga ya. Membekukan MA. Dan bukan. Yang mana? Bukan membekukan, dan Pak Gayus bahwa kita harus melakukan seleksi ulang. Hanya memang ini bukan hal yang mudah. Kenapa bukan hal yang mudah? Saya menjadi panitia seleksi dari Komisi Yudisial. Ternyata ada juga kan yang nakal. Saya menjadi pansel KPK, ternyata ada juga yang nakal waktu itu. Sehingga memang tidak bisa 100% menjamin. Nah, karena apa? Karena memang seleksi saja tidak cukup. Tapi harus disertai dengan pengawasan-pengawasan. Kan nggak boleh ketemu dengan misalnya dengan para pihak. Tapi ketika ketemu nggak ada masalah. Yang membuat ini menjadi masalah hanyalah yang saya tahu tuh di KPK. Kalau Anda di pesta ketemu dengan orang terdakwa atau tersangka, Anda harus lapor. Tapi di pengadilan nggak ada begitu. Ya, dan ini buat saya membuat kita menjadi seperti masyarakat sangat permisif. Tadi Refli juga bilang ada sesuatu yang misdeed, ada yang tidak layak dilakukan, tapi kita semua memberi maaf sama dia karena dia punya kuasa. Semua membuat semua orang-orang hukum kemarin banyak sekali dalam setahun terakhir ini terjadi misuse of law, ya, di mana tidak bisa dikatakan bahwa law should be used for the people, not for the powerful. Tapi kan banyak yang diam juga, ya, dan ini buat saya menjadi satu refleksi dari bagaimana masyarakat kita itu melihat suatu pelanggaran.
Jadi hukum digunakan untuk orang, bukan untuk kekuasaan. Itu yang namanya. Hukum harusnya digunakan bagi people, bagi rakyat. Ya, bagi rakyat, bukan bagi untuk penguasa. bukan bagi penguasa. Ya. Dan kami menganggap bahwa situasi darurat yang macam ini tuh sudah ternyata menjadi pembicaraan tingkat internasional juga. Membuat kita ini, sarjana-sarjana hukum ini menjadi sangat nggak punya muka kalau ketemu dengan orang asing yang tahu begitu banyak kasus-kasus di Indonesia yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Ya, dan buat saya nggak tahu mulai dari mana, tapi tadi seleksi adalah salah satu cara mungkin, dan kemudian juga melakukan pengetatan dalam pengawasan. Oke, nanti kita akan berikan kesempatan pada Prof. Har untuk kemudian terakhir menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan bagi penegakan hukum negeri ini, perbaikan, termasuk juga mungkinkah seleksi ulang itu dilakukan.